Dengan sepeda tua, saya tiba di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jumat pagi 1 Oktober itu. Sekolah kami terletak di Jalan Diponegoro, persis di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jaraknya sekitar hanya 2 km dari pondokan saya di Jalan Matraman Raya. Gedung yang dipakai oleh Fakultas Psikologi waktu itu adalah milik Persatuan Sekolah-Sekolah Kristen Jakarta, PSKD. Fakultas Sastra terlebih dahulu telah mempergunakan ruangan-ruangan pinjaman tersebut, sebelum fakultas yang kini bernama Fakultas Ilmu Budaya itu dipindahkan ke Rawamangun untuk akhirnya menempati lokasi permanennya di Depok, Jawa Barat. Masa itu adalah hari-hari perpeloncoan bagi mahasiswa baru. Tidak ada kuliah, dan para senior umumnya bersenang-senang saja. Sebagai reporter muda, saya tidak punya kesempatan bersenang-senang. Harus terus bekerja. Pada 30 September hingga larut malam, misalnya, saya meliput pengajian di kediaman resmi Panglima Angkatan Laut, sekarang bernama Wisma Elang Laut, Laksamana Madya TNI RED Martadinata, yang terletak di Jalan Diponegoro. Deadline kita malam itu agak terlambat sebab menanti selesainya pidato Presiden pada acara Musyawarah Nasional Teknik, Munastek, di Gelora Bung Karno, Senayan. Seperti biasa, pidato Presiden pemimpin besar revolusi selalu berlangsung lama. Saya pulang dari kantor lepas tengah malam dan dalam perjalanan pulang masih sempat membeli nasi bungkus untuk makan malam saya pada sebuah restoran Minang di Pasar Senen. Terlambat tidur, esok paginya bangun kesiangan. Dan karena tidak punya radio, saya tidak tahu perkembangan politik terakhir sebelum meninggalkan kamar pondokan di Jalan Matraman Raya 51. Belum lagi turun dari sepeda, seorang teman yang berdiri di halaman depan fakultas berteriak kepada saya, "Lim, babenya Ruli diculik," katanya, agen CIA. Ruli adalah putri Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat waktu itu. Putri Jenderal Yani itu adalah mahasiswi yang berada setahun di belakang saya. Yani diculik dan dituduh agen CIA? Ini segera mengingatkan saya pada desas-desus beberapa waktu sebelumnya tentang Dewan Jenderal yang menutur PKI dengan bantuan CIA akan melakukan kudeta. Tidak jadi masuk ke halaman tempat para pelonco, Cama, dan Cami, panggilan mereka waktu itu, berkumpul. Saya langsung mengayu sepeda ke rumah Wiratmo Sukito di Jalan Cilosari 37, Cikini. Pondokan Wiratmo itu adalah tempat kami seniman, cendekiawan, budayawan, dan aktivis sering berkumpul dan mendiskusikan perkembangan politik dan budaya. Sebelum meninggalkan halaman fakultas, saya berpapasan dengan Imam Waluyo, seorang aktivis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang sudah dibubarkan Presiden Soekarno pada tahun 1960. "Lim, Soekarno sekarang ada di Halim," kira-kira begitu katanya sambil berlalu. Halim Perdana Kusuma adalah nama pangkalan Angkatan Udara yang terletak di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Tiba di rumah Wiratmo Sukito, jam dinding, saya belum punya arloji waktu itu, menunjukkan waktu pukul siang. Wiratmo bersiap berangkat, katanya ke gereja. Tidak jelas apakah ada misa Jumat pagi itu. Tapi, sebagai seorang penganut Katolik yang taat, sebelum akhirnya pindah kembali ke Islam ketika kawin dengan hakim agung yang beragama Islam, Wiratmo memang rajin ke gereja. Nanti ketika kembali beragama Islam, Wiratmo juga rajin bersembahyang di masjid. "Ini pekerjaan PKI," kata Wiratmo, sambil bergegas pergi. Saya melanjutkan mengayu sepeda ke Jalan Diponegoro 54, rumah Brigjen TNI Soegandhi. Jenderal yang lama mendampingi Presiden Soekarno sebagai ajudan senior itu adalah Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata, SAB, yang juga pemimpin umum Koran Angkatan Bersenjata, tempat saya bekerja sebagai reporter pemula. Jarak antara pondokan Wiratmo dan rumah Soegandhi sekitar 1 km. Soegandhi dikenal sebagai perwira tinggi yang memperkenalkan singkatan Gestapo untuk gerakan September 30.